Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTubeku Dunianya Yuyun. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Nah teman-teman, alhamdulillah ya aku bisa share kegiatan budgeting aku lagi nih. Dan ini untuk budgeting di bulan Agustus ya teman-teman. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi di sini itu aku sama sekali enggak bermaksud ria ataupun pamer dan juga enggak bermaksud menggurui teman-teman. Aku di sini itu hanya murni mau sharing kegiatan budgeting aku ya teman-teman. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang terinspirasi kepengen budgeting juga seperti aku. Jadi bisa mengelola keuangan gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita kembali ke video lagi ya. Nah ini aku langsung aja untuk income senilai 14 juta ya teman-teman. Terus di sini itu masih tetap sama, aku itu buat 3 kategori ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kewajiban. Nah untuk kewajiban itu masih tetap sama seperti bulan kemarin ya teman-teman. Di sini aku tulis untuk mertua senilai 1 juta. Untuk orang tua senilai 500.000 dan sedekah ini aku enggak sebutin nominalnya berapa ya teman-teman. Oh iya, untuk mertua dan orang tua itu kenapa berbeda, aku udah jelaskan di budgeting aku bulan lalu ya teman-teman. Kemudian lanjut ke kategori tabungan ya teman-teman atau saving. Nah di tabungan ini juga masih sama seperti bulan lalu ya teman-teman. Jadi di sini aku mau nabung untuk emas senilai 2.200.000 untuk setiap bulannya. Kemudian untuk tabungan kurban di sini senilai 300.000 ya teman-teman. Terus yang ketiga untuk tabungan lebaran di sini sekitar 300.000. Nah untuk tabungan lebaran di sini agak aku naikkan 50.000 ya teman-teman. Di bulan lalu itu rencananya aku buat 250.000, aku genapkan aja jadi 300. Jadi di bulan ini tuh aku mulai 300.000 ya teman-teman. Untuk nabung yang bulan kemarin juga aku nutupnya sebenarnya 300.000 teman-teman. Jadi untuk 2 bulan ini tabungan lebaran itu jadinya udah ada 600.000 ya teman-teman. Nah kemudian yang terakhir ada servis kendaraan ya teman-teman. Jadi ini tuh servis untuk mobil dan motor. Jadi per bulannya ini aku tabung 400.000. Kenapa agak banyak gitu ya teman-teman? Karena kan untuk servis kendaraan itu kan 6 bulan sekali ya teman-teman. Jadi itu budgetnya lebih banyak gitu. Nah lanjut lagi ke kategori ketiga ya teman-teman. Jadi di sini itu untuk kebutuhan atau living ya teman-teman. Nah untuk kebutuhan juga ini masih sama seperti bulan kemarin ya teman-teman. Jadi yang pertama ini kebutuhan anak-anak. Di sini aku budgetin 1.200.000 ya teman-teman. Jadi ini enggak aku tambah dan enggak aku kurangi, masih sama seperti bulan lalu. Walaupun di bulan lalu itu banyak boncos ya teman-teman, karena kan bulan lalu atau bulan Juli itu kan banyak keperluan sekolah anak-anak. Nah di bulan ini kan enggak ada lagi tuh pengeluaran untuk sekolah, jadi mudah-mudahan tercukupi ya teman-teman. Nah kemudian lanjut untuk listrik, PDAM dan sampah. Di sini masih tetap juga aku budgetin 260.000 ya teman-teman. Di bulan lalu sih sebenarnya boncos 20.000, totalnya tuh 280.000 untuk bulan Juli ya teman-teman. Tapi di sini aku tetapkan lagi 260.000. Mudah-mudahan bulan ini tuh nggak boncos ya teman-teman, tapi ada sisa. Karena kemarin itu keran air aku itu ada bocor ya teman-teman, mungkin karena itu ya. Dan sekarang tuh udah diperbaiki sama suami aku, jadi mudah-mudahan nggak boncos untuk bulan ini. Nah lanjut untuk wifi dan pulsa ya teman-teman.
Nah, di sini masih tetap sama budgetnya 275.000. Kemudian untuk LPG masih sama juga, yaitu 60.000 ya teman-teman. Kemudian untuk BBM kendaraan, jadi ini untuk BBM mobil dan motor. Ini juga budgetnya masih sama ya teman-teman, jadi ini aku budgetin 550.000. Bulan kemarin itu memang boncos ya teman-teman, karena bulan kemarin kan kami tuh ada liburan ke Takengon, jadi otomatis BBM juga ada tambahan pengeluaran gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ke belanja bulanan, di sini tetap sama ya teman-teman, budget aku itu 1 juta. Kemudian belanja mingguan juga tetap sama, aku budgetin 2 juta ya teman-teman. Belanja mingguan bulan kemarin itu sih sebenarnya banyak sisa ya teman-teman, ada sisa sekitar 400 atau 500.000 gitu, tapi enggak aku kurangi karena rencananya bulan ini tuh aku mau lebih banyak masak gitu ya teman-teman. Jadi untuk beli nasi bungkus atau beli makanan di luar itu aku kurangi gitu ya. Nah, untuk fun atau makan di luar juga tetap sama, aku budgetin 1 juta ya teman-teman. Kemudian untuk pangkas tetap sama juga, itu 50.000. Lanjut setrika laundry juga 100.000 aku budgetin ya teman-teman. Kalau bulan lalu itu memang ada sisa 40.000 ya teman-teman. Kemudian cuci mobil 50.000. Kemudian di kesehatan tetap aku budgetin 300.000. Nah, untuk yang terakhir ini ada dana tak terduga tetap 200.000 ya teman-teman. Nah, untuk bulan ini tuh aku mau nambahin untuk pegangan suami atau istri ya teman-teman. Jadi di sini ada 1.700.000. Nah, ini tuh sisa sebenarnya. Sisa dari total semuanya itu kan income kami 14 juta ya teman-teman, jadi ada sisa 1.700.000. Nah, di sini 1.700.000 itu 700.000-nya aku kasih untuk suami, pegangan suami ya teman-teman, dan 1 jutanya lagi tuh untuk pegangan aku. Nah, untuk uang ini tuh biasanya aku pakai untuk shopping, mungkin kepengen beli perintilan, kepengen beli bunga untuk dekor di rumah, atau kepengen beli baju, pokoknya gitulah teman-teman, intinya untuk keperluan-keperluan yang aku enggak masukkan ke budgeting gitu teman-teman. Nah, biasanya uang ini tuh selalu sisa ya teman-teman, dan suami aku juga sebenarnya selalu sisa teman-teman, karena suami aku itu jarang nongkrong di luar ya teman-teman, jarang makan-makan di luar sama teman-temannya. Biasa juga itu kalau makan-makan di luar tuh bareng aku atau ngajak teman-temannya gitu ya teman-teman. Jadi itu biasa memang banyak sisa dan selalu dikembalikan ke aku kalau sisa ya teman-teman. Jadi itu aku simpan lagi untuk kayak dana darurat gitu teman-teman. Terus juga misal budgeting aku tuh ada yang boncos gitu ya teman-teman, jadi aku tuh menutupinya dari uang itu ya teman-teman. Jadi uang yang aku simpan dari sisa-sisa uang pegangan aku dan suami aku. Jadi alhamdulillah banget ya teman-teman, setiap bulan itu tuh lumayan banget sisa dari pegangan suami aku ya teman-teman, karena suami aku itu nggak ngerokok ya teman-teman. Terus juga jarang nongkrong di luar, bukan jarang sih, tapi memang nggak pernah gitu ya teman-teman. Kalau pergi keluar juga bareng keluarga sama aku sama anak-anak gitu. Jadi tuh otomatis kalau keluar bareng ya yang dipakai juga pasti uang untuk fun ya teman-teman, atau uang untuk makan di luar gitu. Nah, alhamdulillah budgeting kita udah selesai ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi ke cash tappingnya. Jadi di sini itu proses atau apa namanya ya teman-teman, pokoknya ini bagian yang paling aku suka ya teman-teman. Jadi cash tapping itu adalah proses kita memasukkan uang ke posnya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini yang pertama kebutuhan anak-anak, ini 1 juta ya teman-teman. Ini mau aku masukkan dulu 1 juta untuk kebutuhan anak-anak. Kemudian ada listrik dan PDAM sampah. Nah, ini biasanya langsung dipotong dari gaji suami aku ya teman-teman. Jadi di sini sama sekali nggak aku masukin. Nah, kemudian wifi dan pulsa ini juga nggak aku masukin ya teman-teman. Biasanya tuh langsung beli dari m-banking aku. Kemudian LPG aku masukkan, ini nggak ada uang
uang pas ya teman-teman. Jadi aku masukkan uang 100.000, nanti sisanya aku bagi sama yang lain aja gitu ya. Untuk BBM mobil dan motor 550.000 ya teman-teman. Jadi aku masukkan 600.000 dan bagi ke LPG tadi ya teman-teman, karena ada sisa 50.000. Nah kemudian untuk belanja bulanan 1 juta ya teman-teman aku masukin. Kemudian ini untuk belanja mingguan. Nah belanja mingguan ini kan 2 juta ya teman-teman budgetnya. Jadi ini aku bagi 4, jadi per posnya itu aku masukin 500.000 ya teman-teman. Jadi biar lebih gampang, setiap minggunya itu tinggal tarik-tarik aja gitu ya teman-teman. Lanjut aku masukin lagi untuk minggu ketiga, dan yang terakhir ini aku masukin ke minggu yang keempat ya teman-teman. Jadi di bulan ini tuh aku rencananya mau rajin masak ya teman-teman. Rajin masak biar jarang jajan di luar gitu ya, karena nggak sehat juga kalau terlalu sering jajan di luar. Jadi untuk pangkas ini aku masukkan uang 50.000 ya teman-teman, karena budgetnya memang 50.000. Kemudian untuk setrika laundry 100.000 ya teman-teman. Lanjut untuk cuci mobil 50.000. Terus ini untuk kesehatan 300.000 ya teman-teman. Jadi untuk cuci mobil tadi tuh kan nggak ada uang 50.000, jadi aku bagi aja uang 100-nya ya teman-teman. Terus lanjut ini untuk infak. Nah untuk infak ini aku nggak sebutkan berapa ya teman-teman, tapi selalu tuh setiap bulan aku budgetin. Jadi di setiap bulan itu memang harus dihabiskan gitu ya teman-teman, karena udah ditarget. Nah ini ada sisa ya teman-teman. Jadi sisa ini tuh untuk mengisi sinking fund aku ya teman-teman, atau mengisi tabungan aku. Jadi itu ada tabungan emas, tabungan kurban, tabungan lebaran, terus pajak kendaraan dan servis kendaraan ya teman-teman. Jadi itu nanti aku masukkan di video berikutnya ya teman-teman, karena kalau aku gabung di sini itu kepanjangan durasinya. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Jadi semuanya itu udah aku masukkan ke posnya masing-masing. Oh iya, ini aku kelupaan untuk pegangan suami atau istri, ini kan 1.700.000 ya teman-teman. Nah ini nggak aku masukkan ke pos karena itu masih ada dalam rekening ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sampai di sini aja video aku kali ini ya. Semoga video aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. See you di next video. Bye bye. Assalamualaikum.